Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Andriwanis Putri, NIM 1802110303053 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas video pembelajaran dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Adapun standar kompetensi dari pembelajaran kali ini ialah siswa dapat menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Sedangkan untuk indikator pembelajaran kali ini yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Adapun faktor yang pertama yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu adalah faktor iklim yang meliputi suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Nah, suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya udara, sedangkan kelembaban udara merupakan kandungan uap air yang ada di dalam udara, dan angin merupakan udara yang bergerak. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dalam periode waktu tertentu. Sedangkan cahaya matahari merupakan energi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, komponen iklim seperti suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna. Sebagaimana ketahui bahwa di bumi kita mengalami rotasi dan revolusi bumi sehingga menyebabkan perbedaan iklim, perbedaan musim, dan perbedaan siang dan malam, sehingga wilayah yang mendapat cahaya matahari di permukaan bumi juga tidak merata. Hal tersebutlah yang menyebabkan ada wilayah yang beriklim dingin, beriklim sedang, dan beriklim panas seperti itu. Nah, faktor iklim ini juga akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di suatu wilayah. Contohnya di iklim yang dingin seperti di daerah kutub, biasanya flora atau biom yang tumbuh berupa biom tundra atau iklim ini juga sangat berpengaruh ya, dan merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Lanjut ke faktor berikutnya adalah faktor edafik atau jenis tanah. Yang pertama adalah suhu tanah, kandungan unsur hara dalam tanah, dan yang ketiga ada ketersediaan air dalam pori-pori tanah, dan yang keempat ada struktur dan tekstur tanah, dan yang kelima ada pH dalam tanah. Nah, faktor edafik ini mengacu pada kondisi tanah pada suatu wilayah. Kondisi tanah berpengaruh secara langsung terhadap kesuburan tanaman. Untuk suhu tanah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dan kondisi air di dalam tanah. Sebagai contoh, semakin tinggi suhu tanah di suatu wilayah, maka tingkat penguapan air di dalam tanah tersebut akan semakin tinggi. Sedangkan sebaliknya, jika semakin rendah suhu tanah suatu wilayah, maka tingkat penguapan air dalam tanah akan semakin rendah. Dan yang berikutnya adalah kandungan unsur hara dalam tanah. Nah, semakin tinggi unsur hara dalam tanah, maka semakin banyak dan semakin beragam flora dan tumbuh di habitat tersebut. Nah, unsur hara dalam tanah ini berkaitan dengan ketercukupan atau kesediaan makanan bagi makhluk hidup, terutama tanaman ya. Sebagaimana diketahui bahwa tanaman membutuhkan unsur hara sebagai salah satu unsur untuk dapat melakukan fotosintesis seperti itu. Dan yang ketiga adalah kesediaan air dalam pori-pori tanah. Kesediaan air dalam pori tanah ini akan berpengaruh terhadap vegetasi tanaman yang dapat tumbuh. Dan selanjutnya adalah struktur dan tekstur tanah. Nah, struktur dan tekstur tanah ini berkaitan dengan infiltrasi serta sirkulasi udara dalam tanah. Struktur tanah yang baik memberi kesempatan akar tanaman untuk dapat bernafas dan tumbuh dengan baik. Nah, lanjut kita ke pH dalam tanah. Nah, semakin asam atau basa pH dalam tanah, maka semakin sedikit kandungan
bahan organik dalam tanah, sehingga semakin sedikit variasi jenis tanaman yang dapat tumbuh. Nah, sudah sangat jelas ya bahwa faktor edafik atau jenis tanah ini juga sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Nah, Indonesia ini memiliki beberapa pulau besar, namun tidak semua pulau dapat ditumbuhi atau terdapat fauna yang berada di wilayah tersebut. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor jenis tanah, terutama untuk jenis faunanya ya. Sebagai contoh untuk jenis tanaman di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis tanaman seperti jenis tanah vulkanik dan jenis tanah aluvial, dan juga ada jenis tanah rawa. Nah, perbedaan karakteristik tanahnya sewilayah juga akan mempengaruhi tumbuhan yang dapat tumbuh di wilayah tersebut. Nah, contohnya misalnya untuk wilayah yang memiliki jenis tanah vulkanik, jenis tanahnya cenderung subur dengan volume tanah yang tebal dan relatif berwarna hitam. Ini menandakan banyaknya kandungan unsur hara, sehingga dengan kondisi kemiringan dan kondisi topografi tertentu, maka wilayah pegunungan vulkanik ini sangat cocok dimanfaatkan sebagai wilayah perkebunan, seperti perkebunan sayuran, wortel, kol, bawang, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan wilayah yang memiliki iklim panas seperti wilayah dataran pantai, memiliki suhu yang panas, hingga flora yang tumbuh di wilayah pantai pun juga akan berbeda karakteristiknya dengan wilayah yang tumbuh di dataran tinggi dengan jenis tanah vulkanik dan jenis tanah yang ada di wilayah pantai. Nah, biasanya daerah pantai ini memiliki jenis tanah aluvial. Nah, jenis tanah aluvial ini sangat cocok dikembangkan untuk wilayah pertanian. Nah, sudah jelas diketahui ya bahwa faktor edafik jenis tanah ini akan mempengaruhi vegetasi atau jenis variasi tanaman yang dapat tumbuh di wilayah tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke topografi wilayah. Nah, perbedaan topografi suatu wilayah akan berpengaruh terhadap variasi tanaman yang tumbuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dengan ketinggian tempat tertentu, maka jenis tanaman yang tumbuh akan berbeda. Sebagai contohnya ini, pada wilayah yang memiliki iklim panas atau suhu panas dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, maka jenis flora yang dapat tumbuh yaitu ada padi, tebu, karet, dan kelapa. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki iklim sedang dengan ketinggian 600 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut, variasi tanaman dapat berupa tembakau, kopi, coklat, dan padi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 2500 meter, maka tidak akan ada tanaman budidaya yang dapat tumbuh di wilayah tersebut. Biasanya tumbuhan yang dapat bertahan hidup di wilayah yang memiliki iklim dingin itu adalah sejenis lumut, seperti itu ya. Dan kita lanjut yang keempat, terdapat sarana atau media persebaran. Nah, apa saja sih sarana atau media persebaran dari flora fauna? Yang pertama adalah media hewan, dan yang kedua adalah media manusia, dan yang ketiga adalah media air, dan yang keempat media udara, dan yang kelima adalah media lahan. Media hewan. Nah, hewan merupakan salah satu media yang dapat memindahkan fauna ataupun flora. Contohnya adalah hewan pemakan buah seperti musang, kelelawar, dan burung merupakan media persebaran flora yang baik karena hewan tersebut akan membawa biji-bijian ke wilayah yang jauh sehingga flora tersebar. Nah, lanjut ke media manusia. Nah, media manusia adalah salah satu komponen yang dapat menjadi sarana perpindahan atau
transportasi dari persebaran flora dan fauna. Kemudian contoh lain untuk manusia sebagai sarana persebaran dari fauna. Misal di Indonesia ini membuat suatu konservasi flora dan fauna berupa kebun binatang atau taman safari. Nah, untuk memenuhi keberagaman flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut, maka wilayah Indonesia membawa flora ataupun fauna dari luar wilayah Indonesia yang disesuaikan dengan habitat aslinya. Nah, itu termasuk dari manusia sebagai media atau sarana persebaran. Nah, lanjut ke media air. Nah, air merupakan media bagi fauna untuk berpindah tempat, terutama fauna akuatik. Air juga berperan untuk mengangkut benih tanaman dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, dan yang keempat adalah media udara. Nah, media udara ini merupakan salah satu media yang dimanfaatkan oleh hewan seperti burung yang memiliki kemampuan untuk terbang untuk bermigrasi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Angin juga berperan dalam menerbangkan biji-bijian tanaman ke tempat lain sehingga membantu persebaran flora. Dan yang kelima ada faktor lahan. Lahan merupakan biaya penting bagi fauna daratan untuk berpindah tempat. Tumbuhan juga melakukan kondisi lahan yang cocok untuk dapat tumbuh dan berkembang. Nah, sudah jelas ya, jenis tanah ini juga akan berpengaruh terhadap flora yang tumbuh, dan sebaliknya daratan juga dapat dimanfaatkan oleh fauna khususnya hewan darat untuk bermigrasi, baik untuk mencari sumber makanan dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah adanya faktor hambatan persebaran. Nah, adapun hambatan persebaran yang pertama adalah hambatan geografis, yang kedua adalah hambatan biologis, dan yang ketiga adalah hambatan iklim, yang keempat adalah hambatan tanah. Nah, hambatan geografis ini meliputi bentang alam seperti samudra, padang pasir, sungai, pegunungan yang merupakan geomorfologi atau bentuk dari permukaan bumi yang dapat mempersulit flora maupun fauna untuk bermigrasi. Misal fauna yang hidup di darat akan terhalang oleh laut untuk berpindah ke wilayah daratan lainnya. Sebaliknya, wilayah yang hidup di wilayah akuatik akan terhalang oleh daratan untuk berpindah tempat ke wilayah perairan lainnya. Nah, itu merupakan salah satu hambatan geografis dari persebaran flora dan fauna. Yang kedua ada hambatan biologis. Nah, hambatan biologis persebaran flora dan fauna ini antara lain ialah habitat dan ketersediaan makanan, di mana habitat yang sesuai dengan kesediaan makanan yang melimpah akan mencegah fauna untuk bermigrasi. Nah, ada hambatan iklim. Nah, iklim yang ekstrim seperti kutub dan gunung pasir akan menghambat persebaran flora dan fauna karena memiliki iklim yang tidak bersahabat, sehingga flora dan fauna akan sulit bertahan hidup di wilayah tersebut. Sebagai contoh, flora yang dapat bertahan hidup di wilayah yang beriklim dingin seperti biom tundra akan kesulitan beradaptasi di wilayah yang memiliki iklim panas seperti biom gurun. Sebaliknya, biom gurun seperti tanaman kaktus contohnya yang sudah dapat beradaptasi di wilayah yang beriklim panas akan kesulitan untuk bertahan hidup di wilayah yang beriklim dingin seperti itu. Dan yang terakhir ada hambatan tanah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa komponen atau faktor edafik dalam tanah seperti unsur hara, udara dalam tanah, kandungan air cukup, serta pH tanah dan lain sebagainya akan mempengaruhi jenis vegetasi atau flora yang dapat tumbuh di wilayah tersebut. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk materi pelajaran faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.